Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Keterampilan Anak Usia Dini, Social Skills dengan mata kuliah Pengembangan Keterampilan Anak Usia Dini, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Randa Rukiah MPD dan Ibu Whitney Dwi Antika MPD. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Izati Nisa sebagai pembaca materi slide 4-5. Kemudian Ayu Lestari sebagai pembaca materi slide 6, Silvio Nita sebagai pembaca materi slide 7, Iga Sulistri sebagai pembaca materi slide 8. Kemudian ada Yuyun Angelina sebagai pembaca materi slide 3, Bira Tiara sebagai pembaca materi slide 10, Fadilah Nur Anissa sebagai pembaca materi slide 11, Dwi Ardanti Soleha sebagai pembaca materi slide 12, dan saya sendiri Febi Indah Cahyani sebagai pembaca materi slide 13. Kemudian yang terakhir ada Yayu Septi sebagai pembaca materi slide 14. Baiklah, pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Izati Nisa. Baiklah, saya Izati Nisa akan menjelaskan pengertian keterampilan social skills menurut para ahli dan juga secara umum. Pengertian keterampilan social skills menurut para ahli yaitu Thomson mengatakan bahwa keterampilan sosial adalah keterampilan untuk mengatur pikiran dan perasaan yang dinyatakan dalam suatu tindakan atau perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Belak dan Harrison mengatakan bahwa keterampilan sosial mempunyai makna sebagai keterampilan individu dalam mengungkapkan perasaan, baik positif maupun negatif, dalam hubungannya dengan orang lain tanpa kehilangan penguatan sosial dan dalam berbagai ragam hubungan dengan orang lain yang mencakup respon verbal maupun nonverbal. Sementara, menurut Morgan, keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan yang dimiliki seseorang melalui hubungan dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial merupakan keterampilan individu untuk mengatur pikiran dan perasaan dan mengungkapkan perasaan tersebut baik positif maupun negatif dalam hubungannya dengan orang lain dan dinyatakan dalam suatu tindakan atau perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, dan hubungan dengan orang lain tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang dimiliki seseorang. Sedangkan pengertian keterampilan social skill secara umum ialah secara umum, social skills atau keterampilan sosial berasal dari kata terampil dan sosial. Kata terampil menurut KBBI mempunyai arti kecakapan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas, dan kata sosial dalam KBBI mempunyai arti berkenaan dengan masyarakat atau lingkungan dan orang lain, atau hubungan yang berkenaan dengan masyarakat. Baiklah, saya Ayu Lestari akan melanjutkan materi mengenai aspek-aspek keterampilan sosial anak usia dini. Menurut Riggio 1986 yang dikutip dari Ramdhani 2017 melakukan penelitian dan mengungkapkan bahwa terdapat 6 aspek perkembangan sosial. Yang pertama ada emotional expressivity. Emosional ini mengacu pada keterampilan umum dalam mengomunikasikan pesan nonverbal. Pada dimensi ini mencerminkan kemampuan individu untuk mengekspresikan diri secara spontan dan akurat. Yang kedua ada emotional sensitivity. Emosional ini terkait dengan kewaspadaan dalam mengamati isyarat emosi nonverbal orang lain. Mampu mengimplementasikan komunikasi emosional dengan cepat dan efisien meskipun pesan tersebut tidak disampaikan secara terang-terangan. Yang ketiga ada emotional control, yang dimana merupakan kemampuan umum untuk mengontrol dan meregulasi emosi, serta bagaimana mereka menampilkan emosi secara nonverbal. Individu dengan emotional control yang tinggi kemungkinan dapat memainkan emosi dengan baik, mampu menimbulkan emosi dengan isyarat, dan mampu menggunakan konflik emosi sebagai isyarat untuk menyembunyikan keadaan emosional
Misalnya, tertawa tepat pada lelucon, memasang wajah ceria untuk menutupi kesedihan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang aspek-aspek keterampilan sosial anak usia dini. D. Social expressivity. Secara umum, mengacu pada keterampilan berbicara verbal dan kemampuan untuk melibatkan orang lain dalam interaksi sosial. Orang yang memiliki social expressivity yang tinggi tampil ramah tamah dan suka berteman, karena mereka memiliki kemampuan untuk memulai percakapan dengan orang lain. Individu ekspresif biasanya dapat berbicara secara spontan, kadang-kadang tanpa kontrol yang jelas atau pemantauan konten pesan. E. Social sensitivity merupakan kemampuan untuk membacakan kode serta memahami komunikasi verbal yang disampaikan oleh orang lain dan pengetahuan umum tentang norma-norma yang mengatur perilaku sosial dengan tepat. Oleh masyarakat, individu yang sensitif memperhatikan orang lain, misalnya pengamat yang baik dan pendengar. Karena pengetahuan mereka tentang norma-norma sosial dan aturan, orang yang memiliki social sensitivity yang tinggi dapat menjadi overconcerned sesuai dengan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. F. Social control mengacu pada keterampilan umum, menempatkan diri dalam lingkungan sosial. Individu yang memiliki social control yang tinggi pada umumnya bijaksana, terampil, secara sosial dan percaya diri. Selain itu, mereka tampil dalam memainkan peran, mampu memainkan berbagai peran sosial dan dapat dengan mudah mengambil sikap tertentu atau orientasi dalam diskusi. Individu sosial kontrol yang tinggi secara sosial canggih dan bijaksana. Karena itu, mereka mampu menyesuaikan perilaku pribadi agar sesuai dengan apa yang mereka anggap sesuai dengan situasi sosial tertentu. Baiklah, saya Iga Sulistri akan menjelaskan slide 8, yaitu tentang manfaat keterampilan sosial bagi anak. Dikutip dalam Jessica 2018, berikut beberapa manfaat dalam mengajarkan keterampilan sosial bagi anak. Yang pertama, menyiapkan anak menjadi pribadi yang mandiri. Anak akan berlatih mengerjakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Dia akan mampu merapikan mainnya sendiri, merapikan kamar tidurnya, menyapu lantai, bahkan menyetrika bajunya sendiri. Dalam kegiatan tersebut, orang tua wajib bertindak sebagai pembimbing dan motivator. Bimbing anak dalam melakukan beragam kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu membentuk anak menjadi pribadi yang peduli lingkungan sekitar. Melatih keterampilan sosial membentuk anak menjadi pribadi yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Anak akan mampu menjadi sosok yang bisa berbaur, mengayomi, mengerti, dan memberikan solusi atas apa yang terjadi di dalam sebuah lingkungan tempat dia berada. Yang ketiga yaitu membentuk anak menjadi pribadi yang paham dirinya sendiri. Kecakapan personal yang diajarkan bisa membuat anak paham mengenai potensi yang ada pada dirinya. Dengan memahami dirinya sendiri, diharapkan anak bisa memilih sesuatu yang tepat untuk dirinya kelak. Misalnya, jurusan kuliah. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Yang berikutnya ialah faktor kemampuan sosial pada anak. Hasil studi Dapis dan Forsythe dalam Rini 2014 terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial, yaitu yang pertama ialah keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak dalam mendapatkan pendidikan. Kepuasan psikis yang diperoleh anak dalam keluarga akan sangat menentukan bagaimana ia akan bereaksi terhadap lingkungan. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis atau broken home yang sering disebut, di mana anak tidak mendapatkan kepuasan psikis yang cukup, maka akan sulit mengembangkan keterampilan sosialnya. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ialah lingkungan. Sejak dini, anak-anak harus sudah diperkenalkan dengan lingkungan. Dengan pengenalan lingkungan, maka sejak dini anak sudah mengetahui bahwa dia memiliki lingkungan sosial yang luas.
Individu yang mempunyai keterampilan sosial yang rendah akan cenderung ditolak oleh teman-temannya karena mereka tidak dapat bergaul dengan baik. Artinya, segala sesuatu yang ada di sekitarnya turut mempengaruhi pembentukan keterampilan sosial anak. Yang ketiga, kepribadian. Secara umum, penampilan sering diidentifikasikan dengan kepribadian seorang. Namun sebenarnya tidak, karena apa yang tampil tidak selalu menggambarkan pribadi yang sebenarnya. Disinilah pentingnya orang tua memberikan penanaman nilai-nilai yang menghargai harkat dan martabat orang lain, tanpa mendasarkan pada hal-hal fisik seperti materi ataupun penampilan. Dan yang terakhir, atau yang keempat, ialah kemampuan penyesuaian diri. Untuk membantu pertumbuhannya kemampuan penyesuaian diri, maka sejak awal anak diajarkan untuk lebih memahami dirinya sendiri, kelebihan dan kekurangannya, agar ia mampu mengendalikan dirinya sehingga dapat bereaksi secara wajar dan normatif. Agar individu mudah menyesuaikan diri, maka tugas orang tua atau pendidik adalah membekali diri anak dengan membiasakannya untuk menerima dirinya, menerima orang lain, tahu dan menahu mengakui kesalahannya. Baiklah, saya Bira Tiara sebagai pembaca set 10 yang tentang social skill pada anak usia dini dan ciri-cirinya. Yaitu, dalam Cakrawala tahun 2015 disebutkan bahwa Buhler Abin Samsudin Makmur 2003 mengemukakan tahapan dan ciri-ciri perkembangan perilaku sosial individu sebagai dapat dilihat dalam tabel berikut, yaitu 1. Kanak-kanak awal 0-3 masa subjektif, yaitu segala semua dilihat berdasarkan pandangan sendiri. Dan yang kedua, kritis 1, 3-4, yaitu pembantah dan keras kepala. Yang ketiga, kanak kurang dari kanak akhir, 4-6, masa subjektif menunjukkan masa objektif, yaitu mulai bisa menyesuaikan diri dengan aturan. Yang keempat, anak sekolah 6-12, yaitu membandingkan dengan aturan kurang dari aturan. Yang kelima, kritis 2, 12-13, masa prepuber, perilaku coba-coba, serba salah, ingin diuji. Dan yang keenam, remaja awal 13-16 tahun, mulai menyadari adanya kenyataan yang berbeda dengan sudut pandangnya. Dan yang ke-7, remaja akhir 16-18 tahun, masa objektif, yaitu berperilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemampuan dirinya. Sedangkan ciri-ciri keterampilan sosial menurut Exin seperti dikemukakan dalam IMA 2018 sebagai berikut. 1. Berperilaku interpersonal, yaitu berperilaku yang menyangkut keterampilan yang digunakan selama melakukan interaksi sosial. Contohnya, keterampilan dalam menjalin persahabatan. Dan yang kedua, berperilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu perilaku anak yang dapat mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga, perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademik, yaitu perilaku yang mendukung prestasi belajar di sekolah. Keempat, penerima teman sebaya, misalnya mengajak teman terlihat dalam suatu aktivitas. Dan yang terakhir, yang kelima, keterampilan berkomunikasi, yaitu keterampilan yang diperlukan untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Baiklah, akan dilanjutkan kepada teman saya. Baiklah, saya Fadila Nur Anissa akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya mengenai ciri-ciri keterampilan sosial menurut Exin seperti yang dikemukakan dalam IMA 2018 sebagai berikut. Yang pertama, perilaku interpersonal. Yang kedua, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga, perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademik. Yang keempat, penerimaan teman sebaya.
Yang kelima, keterampilan berkomunikasi. Perilaku interpersonal yaitu perilaku yang menyangkut keterampilan yang digunakan selama melakukan interaksi sosial. Contohnya, keterampilan dalam menjalin persahabatan. Yang kedua, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu perilaku anak yang dapat mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga, perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademik, yaitu perilaku yang mendukung prestasi belajar di sekolah. Yang keempat, penerimaan teman sebaya. Misalnya, mengajak teman terlibat dalam suatu aktivitas. Yang kelima, keterampilan berkomunikasi, yaitu keterampilan yang diperlukan untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Social Skill Training. Dalam Maharani 2012, Niels menyatakan bahwa social skill training adalah proses belajar di mana seseorang belajar cara fungsional dalam berinteraksi. Dan tujuannya diungkapkan oleh Aikens, yaitu 1. Meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengekspresikan apa yang dibutuhkan. Kedua, mampu menolak dan menyampaikan adanya suatu masalah. Yang ketiga, mampu memberikan respon saat berinteraksi. Yang keempat, mampu memulai interaksi. Yang kelima, mampu mempertahankan interaksi yang telah dibina. Baiklah, saya Feby Indah Cahyani akan memaparkan materi tentang stimulasi yang dapat dilakukan kepada anak usia dini seperti dijelaskan dalam Amalia tahun 2018 adalah yang pertama, mengenalkan diri anak. Mengenalkan diri anak kepada dirinya sendiri akan membantu anak untuk bisa memilih kegiatan yang ingin dilakukan dengan teman atau orang seperti apa dia akan bermain nantinya, serta bagaimana ia bisa bersikap menghadapi situasi sosial yang ditemuinya dan bisa mencari alternatif lain. Yang kedua yaitu mengenalkan emosi kepada anak. Pengenalan berbagai macam emosi seharusnya sudah lebih baik di usia prasekolah. Anak yang mengenal emosinya dengan baik akan belajar mengatur dan mengendalikan emosinya sehingga bisa bersikap dan berperilaku sesuai tuntutan lingkungan. Yang ketiga, mengajarkan simpati dan empati. Anak harus memiliki keterampilan untuk mengerti dan merasakan emosi orang lain serta mampu untuk merasakan dan membayangkan dirinya jika berada di posisi orang tersebut, sehingga anak akan lebih mengerti orang lain. Yang selanjutnya, mengajarkan anak untuk berbagi. Keterampilan sosial ini mengajarkan pada anak untuk tidak mementingkan dirinya sendiri, bisa menghargai milik dirinya maupun orang lain, juga menimbulkan sifat pemurah. Yang selanjutnya ada bernegosiasi. Anak perlu diajarkan keterampilan bernegosiasi agar ia bisa mengungkapkan pendapat dan keinginannya dengan cara yang diterima, serta membantu anak menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan bagaimana anak bersikap dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang ada dan mungkin tak menyenangkan. Yang keenam ada menolong. Menolong menumbuhkan kesadaran diri pada anak untuk membantu orang lain, dapat mengembangkan sikap kepedulian sosial anak sehingga anak pun bisa diterima dalam lingkungan kelompok, pertemanan, maupun lingkungan sosial lain yang lebih luas. Yang ketujuh ada bekerja sama. Keterampilan bekerja sama ini sangat dibutuhkan untuk anak belajar saling menghargai dan menghormati, tidak mementingkan diri sendiri, merasa kebersamaan dengan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir adalah bersaing. Keterampilan untuk mengungguli dan mengalahkan anak lain ini akan membantu anak untuk mengetahui kelemahan maupun kelebihan dirinya sendiri, bersikap fleksibel dalam menghadapi tantangan, kemenangan maupun kekalahan yang akan ditemui nantinya dalam kehidupan sosial. Namun tetap ajarkan kepada anak untuk tetap bersaing secara sehat dan tetap menghargai keputusan akhirnya. Kesimpulan, dengan demikian, social skills atau keterampilan sosial anak usia dini adalah kecakapan atau kemampuan anak untuk berhubungan yang berkenaan dengan masyarakat atau lingkungan. Nah, keterampilan sosial ini memiliki manfaat, yaitu menyiapkan anak menjadi pribadi yang mandiri,
peduli dengan lingkungan sekitar, dan paham akan dirinya sendiri. Jadi, stimulasi yang dapat kita lakukan yaitu mengenalkan kepada anak tentang dirinya sendiri, mengajarkan berbagi, bekerja sama, bernegosiasi, mengajarkan tentang simpati dan empati, bersaing, menolong, dan mengajarkan emosi kepada anak. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.